Langsung mau saya jadikan contoh untuk dibedah. Ini kurang itu, kurang gini, kurang gitu, kontennya kurang gini, siapa yang berani? Silahkan maju. Selain Mbak Kesana, ada lagi? Ya, enggak ada. Bapak yang depan baju merah. Oke. IG-nya? IG-nya HP-nya coba nggak apa-apa? enggak bawa. Oh nggak apa-apa? Enggak satu nih. Oh, oke. Oke. Karena di situ nanti ada insight kayak gitu, saya butuh lihat. Tapi nggak apa, kita coba sekilas saja. Nanti saya butuh contoh lain yang IG-nya bisa dibuka. Namanya apa Pak? Makudo oleh-oleh. Apa? Oleh-oleh Makudo. Oleh Makudo. Mas, ya, Mas. Terus pengikutnya sokah. Oke. Seluruhnya aja. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memang goalnya tujuan bikin konten itu adalah untuk mendatangkan traffic, entah itu biar nonton, biar follow, biar like, biar komen dan lain-lain, itu harus pakai reels. Kalau jenengan lagi mau promosi, itu pakainya foto atau carousel. Jangan dibalik-balik. Kemarin ada, oke sih. Kemarin ada klien kontennya itu tentang edukasi, kan jualannya produk herbal, edukasi biar nggak kena kolesterol dan ini dan itu, tapi pakainya foto. Loh, itu iman sekali. Harusnya pakainya reels atau video. Gambarnya seperti itu. Jadi mungkin nanti yang tadi keraton, besoknya mungkin apa satu surau itu dan lain-lain, ya pakainya video atau pakai reels. Situ dulu udah dicolek panitia untuk waktunya sholat dan break time. Nanti kita lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Ridwan. King Kong yang versi 2005. Enggak? Belum? King Kong yang lama banget. Nonton gitu? Ya, Oke. pernah. Yang King Kong versus Godzilla kemarin? Nonton? Nonton, oke. Sama-sama King Kong. Bedanya apa? Bedanya King Kong yang 2005 setelah mungkin hampir 1 jam akhirnya lagi berantem. Selebihnya cerita tok. Waktu itu kita masih betah nonton film yang banyak ceritanya di depan, itu masih mau, karena behavior kita, tingkah laku kita, perilaku kita itu masih nggak masalah, masih betah aja nonton. YouTube zaman dulu dari Corbusier dan lain-lain itu kalau bikin durasi sampai 2 jam lebih, 3 jam lebih, banyak orang nonton. Sekarang nggak mau. Sekarang itu setelah TikTok muncul ada YouTube Short. Kita nontonnya dari YouTube Short, kita nontonnya dari TikTok sendiri, nonton dari Instagram Reels dan lain-lain. Nah, dari situ mau nggak mau nanti misalnya timnya jenengan, wah timku itu wes paham dengan sosial media, tapi ternyata nggak terlalu memahami dan update yang namanya behavior manusia. Jadi ketika bikin konten masih konten dengan konsep yang sama tahun 2001-2022. Kok DBN lari saiki enggak? Kok DBN FYP saiki enggak? Ternyata ini masalahnya. Kita itu memasuki era video pendek sesuai behavior orang zaman sekarang. Jadi penting sekali. Jarang sekali orang bahas. Bahkan para konten kreator Instagram ataupun tentang konten pun jarang sekali bahas ini. Lebih bahasnya algoritma, fitur, hal seperti itu. Sedangkan kita mikir, oke, behavior orang itu penting sekali. Contoh, ada beberapa teman saya yang mamer ke FYP-nya. Kilo, gue rasa pakai ngomong aku FYP. Coba ditonton lagi FYP-mu. Coba yang sinyalnya ada dan sudah lumayan sering upload, monggo dibuka Instagramnya. Terus kemudian cari
postingan yang wujudnya video yang durasinya agak panjang, 40 detik, 50 detik, atau bahkan lebih. Silakan dicari, nanti saya ke situ. Ada? Mas, Mbak? Dapat? Dari insight, masuk ke insight. Ini login kan? Oh, videonya sendiri? IG-nya sendiri yang kontennya durasinya panjang dan harus login karena kita butuh masuk ke insight. Yo, siapa ini? Ya baru bisa yuk. Sebelumnya, oke. Sekarang ini lagi ngetrend konten yang namanya short slide content 2024 ini. Lagi oke banget, lagi bagus banget. Short thread. Ada dua jenis konten yang sekarang lagi bagus-bagusnya. Satu stitch konten, yang satu short slide konten. Stitch konten itu yang apa? Stitch konten itu yang ada orang naik motor jatuh, terus di slide transisinya ke kita. Gampang mau susah? Bikinnya. Susahnya minta ampun. Gampang. Gampang kalau bisa gampang. Susahnya minta ampun. Itu benar-benar sih talentnya harus all out itu, terus transisinya juga harus halus itu bikinnya susah. Terus ada masalah lagi, riset saya itu orang nontonnya hanya di yang tadi adegan orang naik motornya jatuh. Ketika sampai ke promosi kita sama dia dislike. Jadi jangan sombong dulu kalau terjadi FYP. Bisa jadi FYP teman-teman, Bapak Ibu itu cuma ditonton di depan nyata. Tuh. Oke, masuk ke short slide content. Lanjut Mas. Oke, sebelumnya ya. Short slide content itu contohnya seperti apa? Ada yang udah follow saya? Coba cek di Ridwan Dirgantara. Dari IG Ridwan Dirgantara, atau langsung Ridwan Dirgantara kayaknya bisa. Mas Kavi. Di situ banyak apa ditongolin di ini Mas, layar Mas. Layar Mas. IG. Terus contoh-contoh ininya, contoh-contoh kontennya. Yang dia itu judul top. Instagram versus marketplace. 3 kesalahan orang dalam mengelola Instagram. Apalagi. Nah itu kemudian baca caption. Tuh contoh-contoh yang sekarang itu lagi ngetren-ngetrennya. Buatnya lebih gampang, tapi secara impact itu lebih powerful. Lu. Itu antar dana. Jadi kita sama-sama tahu semuanya di sini pebisnis atau pengelola. Pokoknya dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, kita harus benar-benar paham dan ingat terus bahwa value yang kita berikan harus lebih besar daripada harga yang dibayarkan oleh sama konsumen. Kalau mau umurnya panjang, kalau mau customernya awet, balik lagi dan lagi. Saya order kaos tempat Mas Kavi, Mas piro wes sakmu, itu termasuk value. Lebih besar daripada price. Artinya pelayanannya, kemudian cepatnya, satsetnya itu value-nya banyak. Nah, ini kan offline ya. Ini sudah selesai di offline. Kalau memang kalian terasa produknya, packagingnya, kecepatan melayaninya, keramah tamahannya, apalagi itu sudah jauh lebih besar daripada harga yang harus dibayarkan. Kalau sudah selesai dengan itu, sekarang tinggal dikomunikasikan dengan baik ke pelanggan. Nah, alhamdulillah kalau misalnya udah punya pelanggan-pelanggan yang misalnya dari pemerintah, pelanggan-pelanggan yang dia dari corporate. Aku dua pelanggan berlurut Mas. Tapi si jenis pemerintah, si jenis corporate itu gede semua. Itu wes warap terus. Ya jadi PR nanti ketika mau berkembang, bikin brand sendiri. Biasanya bikin kaos itu karena orderan. Ini mau bikin
kaos sendiri dengan brand sendiri, sih kayak Uniqlo, kayak 3Second, kayak apa mas, Erigo, Greenlight dan lain-lain, itu kan brand. Nah, kalau kita udah bicara brand, itu udah bisnis yang sendiri lagi, udah beda lagi. Mau nggak mau kita harus sering berkomunikasi, kita bikin konten, SEO-nya benar-benar dikerjakan, engagementnya harus bagus. Dan saya tadi bilang, adalah FYP, ada 1000 komenan, harus dibalas satu-satu. Makanya disiapin tim. Kemarin juga kayak gitu, 25 juta views, komennya sekitar 4.000, CS-nya belum disiapin. Saya bales si admin marketing, admin sosial media. Saya langsung nyampein, ini saya bales cuma admin toh, 4.000. Rampung ya, tolong sasi. Itu pun belum tentu. Makanya udah, ini berarti harusnya langsung CS yang ngerjain. Karena ini berpotensi untuk terjadi transaksi. Kan kita konten kan ujung-ujungnya pengennya omset tuh. Nah lucunya kadang-kadang gitu, konten rame, occasion komen, orang isi gagas. Ibaratnya itu tadi, kayak datang ke toko, ini yang jualan nih, jualan HP, aku mas, ini harganya berapa? Ada isi gagas. Ini berapa? Ada isi gagas. Sama persis kayak gitu. Jawabin komen itu tadi ya. Oh gitu. Padas sih. Untuk saya juga balas sendiri. Itu padahal balik lagi, saya kembalikan ke jenengan semuanya. Ketika kita enggak butuh-butuh banget, kecuali benar-benar butuh gitu. Ketika kita tanya, entah itu di marketplace, entah itu di sosial media, kita tanya ada sini gas, kita lari ke kompetitor yang lain. Atau bisa jadi gini, aku pengen sepatu atau butuh tas, terutama yang ibu, yang perempuan. Kok tasnya apik lewat di timeline gitu ya, di beranda. Wah apik, harganya kayaknya yang masuk. Misalnya di 300.000 atau 400.000. Udah cocok, tanya ke CS, WA, rada singkat gas. Tanya siang, malamnya diparani anaknya. Pula SPP itu durung dibayar loh. Oh iya wes ngebayar SPP dulu. 2 harinya CS lagi balas, maaf kak baru balas. Gimana kak? Oh setelah balas duitnya baca tangguh. Itu pernah ngalamin. Nah, jadi ketika customer masih di emosionalnya, CS harus segera. Soalnya kalau udah sadar, nah itu yo apa sih tapi, nah itu kalau udah sadar, kita kan dibius dengan konten ya. Siapa yang di sini beberapa kali mungkin ke tempat wisata, beberapa konten, tekan kono biasa wae kok. Pokoknya bojone sing ngejak atau sing lanang asline wis males wae wis tinggal ngamuk-ngamuk ae. Wes sampe nak tule omah. Sama, itu karena yang bisa kita contoh adalah kehebatan mereka dalam bikin konten. Diambil cuma spot-spot yang bagus. Kalau di kafe juga gitu, diambil cuma makanan-makanan yang ketok banget enak gitu. Makan di restoran juga sama, steak ketok enak gitu ketika ditonton. Tekan kono enggak, orang kaya nih bang, komplain dengan waiternya. Mas ini kok kayak di konten. Emang bapak beli Supermi itu ada ayamnya di situnya, padahal gambarnya Supermi kan ada ayam sama telurnya, gambarnya kayak gitu. Pinternya mereka bikin konten. Nah nanti kita juga harus pinter bikin konten supaya jago mengkomunikasikan semua yang mau kita sampaikan, ya value-nya, ya benefit-nya, ya produknya dan lain-lain. Lanjut. Manfaat konten apa sih? Kok data konten? Kita bicara dari sarana marketing. Sebagai traffic generator, sarana untuk mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya dulu. Zaman dulu, terutama resto-resto atau brand-brand besar, itu kalau mau apa jenisnya, grand launching, atau mau grand launch itu dibikin konser di situ, atau mau buka apa gitu, supaya apa? Kurang berdatangan dulu, biar kenal dulu, biar aware dulu, atau beberapa
brand itu bahkan memberikan produk gratis dulu supaya orang datang dulu, merasakan, datang, makan, oh enak, nah besoknya beli. Yang sama, kita datang dulu trafficnya sebanyak-banyaknya ke dalam akun kita itu. Kemudian apalagi manfaatnya untuk bisa soft selling, dodolan tapi reketok dodolan dengan testimoni, dengan endorse dan lain itu termasuk soft selling. Terus langsung jualan yang sudah biasa dilakukan Bapak Ibu, akun dodolan, kaos, 30S, kompet, terus nenek, itu hard selling. Nah, kemudian retargeting. Retargeting itu apa? Retargeting itu udah pernah dapat kontennya, ya. Yang tadi itu apa? Konten tas bagus. Cuma kebetulan belum pegang uang, nunggu gajian. Itu tanggal 2 dapat kontennya, gajiannya tanggal 28. Itu kan cukup lama tuh. Nek nggak di retargeting, lupa. Terus nanti delalah pas gajian, yang muncul nih beranda brand lain, kompetitor. Tasnya mungkin mirip atau secara fitur juga hampir sama, akhirnya dia belinya yang itu. Kayak gitu. Gambarannya kira-kira kayak gitu. Makanya kita butuh retargeting. Kontennya itu harus ajak konsisten. Jangan hari ini posting 3 bulan lagi posting. Saat selone, padahal selon. Kemudian value delivery, yang dipunyai apa, value-nya, kekuatannya, perbedaannya dari kompetitor apa, lebihnya apa, itu disampaikan semuanya di konten. Kira-kira seperti itu. Misalnya punya pabrik sendiri, yaudah konten tentang mesin-mesinnya, terus kontennya kecepatan. Nek guna liane ini nyetak misalnya seminggu, gonku tolong dino, yaudah disampaikan. Lanjut Mas. Nah yang kedua branding, brand awareness. Paling enggak itu orang kenal dulu dengan namanya. Loh, salah satu goalnya teman-teman mau nyponsori ini, di sampingnya kuyung acara, salah satunya adalah brand awareness. Disebutin sama MC, terus lagi biasanya ada nongol di sini nih. Ini kan brand awareness, biar orang tahu apa itu Axis Grafika, cas apa kas itu? Kas Pro, Glossy, ya aku Glossy ngerti lah. itu salah satu nanti untuk brand awareness, termasuk baliho. Nah, gambarnya gini, zaman dulu branding itu mahal murah, zaman dulu mahal, harus pasang baliho, harus iklan di TV, harus dan banyak lagi. Sekarang kita bisa bikin semurah mungkin, secepat mungkin dengan Instagram, dengan sosial media. Dari warnanya, dari namanya, mereknya, logonya, itu semuanya bisa dikenalkan dengan sosial media. Yang penting kuncinya tadi, gimana caranya kita bisa mendatangkan orang sebanyak mungkin. Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Di skip dulu atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau satu konten kita post di semua platform, itu nanti efeknya seperti apa? Terus yang ketiga, di titik apa? Tadi kan disampaikan nanti kita bahas ads, tapi ada titiknya setelah organik. Nanti titik apa kita mulai kita belajar ads seperti itu. Ada 3. Terima kasih. Oke. Dan saya lupa pertanyaan tadi apa. Pertanyaan pertama, kita mau fokus satu dulu atau? Yes, oke. Kalau sudah ahli di ketiganya, silahkan. Tapi kalau belum ahli di ketiganya, ahli dalam satu platform dulu aja. Mau TikTok, mau Facebook, mau Instagram. Dan platform yang mana itu tergantung sama kadar marketnya dengan. Tadi Pak Siswanto ya, itu sempat konten di Facebook Marketplace bagus ya, karena memang di dunia percetakan ini bagus di situ. Nah, jangan nanti harus paham juga target marketnya berada di mana, ceruknya atau mereka berkumpul di mana. Yang kedua, oke. Nah, ini riset berdasarkan riset. Konten yang sama di share di Instagram bagus, di share di TikTok jelek, di share di Shop jelek. Kalau mau dengan konten yang sama, hari ini
nge-share konten A di Instagram, konten B di TikTok, konten C di Short atau di Facebook. Besoknya dibalik itu. Karena misalnya ada beberapa followers yang Yodlalah itu follow tiga-tiganya. Aku udah nonton di Instagram kok yang ini kayak gitu. Gambarnya kira-kira kayak gitu mas. Satunya? Satunya di apa kita kalau mulai Oke. Kapan kita pantas untuk nge-ads kan gitu. Oke. Kalau tadi ya, terutama di konten. Konten itu kan dari target marketnya siapa, kemudian mereka butuh apa, jenis konten yang bagaimana, copywritingnya dan lain. Itu pelajari dulu semuanya. Kalau udah jago konten, monggo nge-ads. Karena kalau enggak, boros ya. Satu itu. Kedua, udah paham yang namanya funneling. Cara mendatangkan orang dulu sebanyak-banyaknya. Kemudian di adsin, jualan, ya. Setelah jualan, dicolok ketok apa? Dijuali lagi. Diopeni apa dicolok ketok? Harusnya diopeni. Nah, kalau sudah ada CRM-nya, terutama racun CRM, calon customer relationship management atau CRM, itu nanti mau ngiklan lebih bagus lagi. Jadi ketika sudah itu udah oke, kalau saya bilang Instagram organiknya diberesin dulu deh. Beresin dulu, kalau udah beres 3 bulan, mungkin 4 bulan baru kita ayo iklan. Gambarnya kira-kira seperti itu. Untuk teman-teman yang lain mungkin masih ada banyak pertanyaan di kepala yang mau ditanyakan. Jadi kok kalian ngomong lupa, silahkan langsung di DM ke saya pertanyaannya. Kalau yang tadi di IG saya atau di WA-in boleh, kalau misalnya nggak punya IG di WA-in saya tentang pertanyaannya, nanti insya Allah saya jawab. Terus kemudian misalnya ada timnya yang mau yang hari ini nggak bisa datang, terus nge-share DW yang pengen ke timnya kok kayaknya enggak terlalu bisa, saya Selasa malam ada kelas, silahkan diikutkan untuk timnya. Gambarnya seperti itu.